ada dua syarat untuk menjadi saksi dalam proses pidana. Satu, persyaratan formil, kedua, persyaratan material. Nah, persyaratan formil dibagi menjadi 6. Satu adalah cakep secara hukum. Dua, bukan ada hubungan keluarga, 3 garis keturunan ke bawah dan ke samping. Dan ketiga, bukan suami istri. Keempat, bisa disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing. Kelima, ada 2 orang atau lebih. Jadi saksi ini ada 2 orang atau lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Advokat Dian Burlian, di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam saksi dan persyaratan menjadi saksi dalam hukum pidana. Namun, sebelum kita membahas tentang saksi dan persyaratan menjadi saksi lebih lanjut, ada baiknya sahabat literatur hukum semua dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, and share video-video dari literatur hukum. Dan ingat, aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dan menarik dari literatur hukum. Baiklah, sahabat literatur hukum sekalian, dalam kehidupan sehari-hari, khususnya perkara, baik itu perdata, baik itu pidana, tentulah merujuk kepada yang namanya saksi. Namun kali ini kita khusus akan membahas tentang macam-macam saksi dan persyaratan menjadi saksi tersebut di dalam hukum pidana. Nah, sahabat literatur hukum sekalian, ya, saksi itu adalah seseorang yang memberi keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan di pengadilan negeri setempat, di mana kita berada atau dimanapun kita diminta keterangannya. Dan saksi ini berdasarkan pasal 1 angka 26 KUHP menyatakan saksi itu adalah orang yang mengetahui, melihat, mengalami, dan mendengar sendiri tentang peristiwa pidana tersebut. Sahabat literatur hukum sekalian, kadang kita ya bingung. Ini apa saksi ahli, ada yang namanya saksi justice collaborator dan lain sebagainya. Untuk kali ini saya akan memberikan ulasan atau keterangan terkait dengan macam-macam saksi ya, untuk mengidentifikasi jika sahabat literatur hukum sekalian diminta atau dimohon untuk memberikan keterangan. Nah, saksi ini sendiri di dalam KUHP ini adalah suatu kewajiban warga negara terhadap negaranya. Artinya, kita dalam hal memberikan keterangan saksi itu wajib hukumnya, dan apabila kita telah dipanggil secara sah dan layak selama 3 kali berturut-turut tidak hadir, maka polisi ataupun kejaksaan ataupun pengadilan mempunyai hak panggil secara paksa menggunakan aparat kepolisian untuk menjemput saudara saksi, kemudian membawa ke tempat persidangan kalau dalam proses pengadilan di pengadilan negeri. Kalau dia di proses penyidikan, itu dipanggil ke tempat di mana mereka diperiksa untuk di BAP sebagai saksi. Kemudian kalau dia penuntutan, dia akan dipanggil oleh kejaksaan. Nah, jadi sahabat literatur hukum sekalian, perlu diketahui bahwa pentingnya menjadi saksi dalam acara pidana ini. Jadi ketika sahabat literatur hukum sekalian dipanggil, sedapat mungkin untuk hadir. Minimal panggilan kedua, saudara sahabat literatur hukum ini bisa hadir ya, sesuai dengan tingkat penyidikannya atau tingkat proses hukumnya. Kalau dia penyidikan di Polsek, di Polres, atau di Polda, atau di Mabes Polri, atau di tempat-tempat lain yang diatur oleh undang-undang. Nah, kemudian kalau dia di tingkat penuntutan, ya itu bisa dipanggil di Kejari, Kejati, atau Kejaksaan Agung, atau tempat lain yang sudah ditunjuk oleh undang-undang. Nah, kemudian
Bagaimana kalau kita tadi tidak datang, dijemput paksa oleh pihak kepolisian? Apakah kita ditahan? Nah, ini tidak ya. Untuk sahabat literatur hukum sekalian harus dipahami, ketika orang itu dijemput paksa untuk memberikan keterangan saksi, dia tidak ditahan. Jadi kita dijemput, dibawa ke tempat pemeriksaan tadi sesuai dengan tingkat proses hukumnya itu, ya, mungkin di tingkat penyidikan, tingkat penuntutan, ataupun tingkat peradilan. Sehabis kita memberikan keterangan saksi tersebut, kemudian kita diantar kembali ke tempat di mana kita dijemput. Artinya kita tidak akan apa-apa dan kita tidak ditahan, hanya saja kita dijemput untuk memberi keterangan dan kemudian kita diantar kembali ke tempat di mana kita dijemput. Nah, terkait dengan hal biaya opsional, misalnya kita tidak mempunyai biaya jarak yang jauh, jadi kita bisa komunikasikan kepada pihak polisian atau kepada pihak kejaksaan atau pihak pengadilan. Di sini ya, sesuai dengan pasal 229 KUHP ayat 1, setiap orang yang telah memberi keterangan, tapi kita setelah memberi keterangan dulu, karena yang telah memberi keterangan wajib diberikan yang namanya ganti biaya transportasi dan akomodir, artinya atau biaya makan dan lain sebagainya, sesuai dengan jarak yang telah kita tentukan. Itu dikomunikasikan saja, insya Allah akan dibantu oleh pihak penyidikan atau kepolisian atau kejaksaan atau juga pengadilan. Nah, kemudian sahabat literatur hukum sekalian, macam-macam saksi dalam proses perkara pidana ini adalah: satu adalah saksi fakta, ya. Kedua adalah saksi ahli, ketiga saksi korban, kemudian keempat ada yang namanya saksi justice collaborator, kemudian ada saksi keenam itu ada saksi yang namanya saksi acat, kemudian saksi adecat, ya, ada 7 macam saksi. Nah, kemudian kita lihat di sini ada yang namanya saksi fakta. Nah, saksi fakta ini sesuai dengan ketentuan, ya, sebagaimana diatur di dalam pasal 1 angka 26 KUHP, saksi fakta itu adalah orang yang mengetahui, orang yang melihat, orang yang mendengar dan mengalami sendiri tentang peristiwa pidana yang sedang terjadi. Nah, ini disebut saksi fakta. Saksi fakta ini orang yang melihat waktu kejadian dia berada di sana, atau setelah kejadian dia berada di sana, ataupun sebelum kejadian dia berada di sana, itu dinamakan saksi fakta. Orang yang melihat misalnya perampokan, dia melihat 3 orang yang melakukan perampokan, kemudian melakukan tembakan, atau saksi pembunuhan, dia melihat orang yang melakukan pembunuhan, atau melihat, mengetahui, mendengar saat dia merencanakan pembunuhan, atau sesudah dia merencanakan pembunuhan. Ini disebut dengan saksi fakta, ya. Kemudian saksi ahli. Saksi ahli ini adalah orang yang mempunyai keahlian khusus di bidang pidana tersebut. Misalnya seseorang meninggal karena diracun, kemudian ada pelakunya, kemudian saksi ahli ini digunakan untuk melihat apakah benar korban ini matinya karena racun atau matinya karena benda lain. Nah, inilah gunanya saksi ahli. Mungkin kita tidak asing lagi mendengar saksi ahli saat sidang Jessica Wongso, ya, udah beberapa ahli itu. Nah, itulah yang disebut dengan saksi ahli. Kemudian ada yang namanya saksi korban. Saksi korban ini, ya, saksi korban ini adalah orang yang mengalami peristiwa pidana itu. Misalnya orang yang kena rampok, dia mengalami kerugian, kehilangan sepeda motornya, kemudian dia juga mungkin luka, dianiaya oleh pelaku, itu juga adalah saksi korban. Jadi saksi korban ini orang yang mengalami peristiwa pidana tersebut. Lalu yang keempat ada saksi yang namanya, ya, saksi justice collaborator, ya. Nah, ini sering disebut dengan saksi justice collaborator, adalah saksi salah satu pelaku, tapi catatan di sini bukan pelaku utama karena akan mendapatkan keringanan. Saksi justice collaborator ini orang yang mendapatkan keringanan nantinya di dalam proses sidang. Dia tetap dihukum, tapi dia akan diringankan. Nah, dia ini bekerja sama dengan penyidik atau penuntut untuk membongkar seterang-terangnya sehingga teranglah peristiwa pidana ini bahwa dialah pelakunya.
pelaku utama ya, dalam arti kata dia tadi hanya selain dari pelaku utama, maka dia bisa menjadi justice kabulator. Tapi kalau dia bukan kalau dia saksi utama, ini dia tidak bisa menjadi justice kabulator. Jadi saksi yang kelima ini adalah saksi yang keempat ya, adalah saksi justice kabulator ya. Nah, jadi saksi yang bekerja sama dengan pihak penyidik atau penuntut. Nah, kemudian yang kelima ini ya mungkin kalau sahabat literatur hukum sekalian adalah yang sering membolak-balik channel kita literatur hukum ini, ada yang kita jelaskan bahwa di situ adalah saksi de testimoni auditu ya, atau di sini disebut dengan saksi de auditu. Jadi atau saksi harisi. Jadi saksi hanya mendengar cerita dari pelaku atau dari korban. Ya, biasanya saksi testimoni auditu ini mendengar dari pelaku ya, atau dari saksi utama bahwa telah terjadi peristiwa pidana, misalnya suatu peristiwa pembunuhan yang sulit ditemukan barang buktinya, tetapi ada dua orang saksi ini mendengar cerita dari pelakunya bahwa sayalah yang telah membunuh si A dan kemudian saya penggal kepalanya atau saya tusuk sesuai dengan fakta pada korban, maka dia akan menjadi saksi sebagai alat bukti untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku. Jadi ada saksi yang kelima adalah saksi testimoni auditu, saksi yang mendengarkan keterangan dari orang lain. Nah, orang lain ini tapi orang lain yang berkompeten, artinya pelaku atau korban sebelum meninggal. Nah, ini bisa jadi juga, bisa pelaku yang sudah melakukan tapi tidak ada bukti, tidak ada saksi, tapi dia bercerita dengan dua orang atau lebih ini dengan cerita yang sama, dan kemudian cerita yang dia buat itu sama persis dengan apa yang dialami oleh korban. Nah, kemudian bagaimana saksi korban itu sendiri sebelum dia meninggal, misalnya saksi pembunuhan. Ada dia, begitu dia ditikam atau dia ditembak, dia menceritakan bahwa penembak saya ini adalah si A. Saya lihat dengan kepala sendiri. Dan terakhir dia mengembuskan napasnya. Jadi itu juga namanya saksi testimoni auditu, tapi sumbernya yang berkompeten. Nah, apalagi saksi itu didengar oleh dua orang, ya kan? Karena persyaratan formil, ya, persyaratan untuk menjadi saksi itu salah satunya, atau persyaratan untuk saksi itu bisa menjadi pertimbangan hukum dalam perkara pidana itu lebih dari satu orang. Nah, kemudian ada saksi, ya sebenarnya dua saksi yang terakhir ini adalah pengelompokan dari saksi fakta, ya, saksi fakta dan saksi ahli. Nah, ini pengelompokannya saja sebenarnya. Ada saksi yang namanya acat, ada namanya saksi yang namanya adecat. Nah, saksi acat ini adalah saksi yang memberatkan tersangka, ya. Ya, nomor satu korban pasti udah memberatkan tersangka, ya kan. Nah, yang kedua saksi fakta bisa saja dia tidak memberatkan korban. Misalnya, semua orang menuduh pelakunya adalah si Fulan, sementara ada 3 orang saksi menyatakan pelakunya adalah si Fulan. Dia melihat, tapi situasinya malam waktu itu sehingga agak sama-sama, tapi dia meyakinkan itu dari bajunya atau dari kendaraannya. Tetapi ada saksi lebih dari 3 orang menyatakan bahwa si Fulan ini bersama dia dari jam 1 jam atau 2 jam atau 4 jam sebelum kejadian sampai 4 jam setelah kejadian bersama mereka. Dan itu bisa dibuktikan misalnya melalui CCTV, melalui foto selfie dan lain sebagainya. Ini kan bisa meringankan dan bahkan bisa membebaskan tersangka ini, gitu kan. Nah, jadi inilah saksi yang meringankan. Kalau saksi yang memberatkan tentunya misalnya dipukul sekali dia bilang 2, atau saksi ahli tadi yang menyatakan bahwa kematiannya ini karena ditikam di jantungnya misalnya. Padahal lukanya itu mungkin belum sampai ke jantungnya. Ini memberatkan. Intinya saksi yang memberatkan, saksi ahli yang memberatkan. Karena ada juga saksi ahli yang meringankan, itu tergantung dari kepentingan para pihak. Bisa saja saksi yang meringankan biasanya dihadirkan oleh penasihat hukum, kemudian saksi yang memberatkan ini biasanya dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Jadi kalau saksi acat ini biasanya kita sebut dengan saksi dari kejaksaan, sementara saksi adecat, ya, adecat artinya saksi yang dihadirkan oleh penasihat hukum. Kan tidak mungkin bahwa saksi itu
dihadirkan oleh penasihat hukum itu saksi yang memberatkan, ya. Jadi untuk macam-macam saksi tadi ada 7 macam saksi, ya, 7 macam saksi yang dibutuhkan atau yang bisa dihadirkan di proses persidangan pidana, sehingga teranglah peristiwa pidana tersebut bahwa konstruksinya jelas, berurutan, kemudian dari keterangan saksi-saksi ini bisa mengkonfirmasi bukti-bukti yang ada. Artinya tadi misalnya saksinya sepeda motor, dia melihat waktu kejadian, ya ternyata sepeda motornya ada, berarti ada sinkronisasi antara keterangan saksi dan alat bukti, sehingga teranglah peristiwa pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga jaksa bisa menuntut terdakwa dengan tuntutan yang berat. Kemudian juga di dalam hal ini melalui saksi adecat tadi, penasihat hukum juga dalam pledoinya memberikan keterangan bahwa yang seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa si Fulan adalah berada pada saksi yang 5 orang ini dari 5 jam sebelumnya sampai 5 jam sesudah peristiwa pidana ini terjadi. Dari secara logika tidak mungkin si A ini pelakunya, sehingga hakim bisa mempertimbangkan, mengaitkan antara saksi-saksi dari yang meringankan, saksi adecat, kemudian membandingkan dengan saksi-saksi acap, kemudian mensinkronisasi keterangan-keterangan dengan bukti yang ada, kemudian pertimbangan lain, pengakuan terdakwa dan lain sebagainya, sehingga majelis hakim bisa menentukan hukuman bagi terdakwa. Apakah terdakwa ini dihukum atau tidak, apakah terdakwa ini bersalah atau tidak, nanti berdasarkan fakta-fakta di persidangan, berdasarkan bukti-bukti dan sinkronisasi antara bukti dan saksi. Nah, kemudian ada persyaratan untuk menjadi saksi ini, ya. Saya tegaskan, persyaratan untuk menjadi saksi ini ada 6 macam, ya. Persyaratan tergolong 2 macam saksi. Pertama ada saksi, persyaratan menjadi saksi ini, ya, ada 2, satu persyaratan formil dan persyaratan material. Nah, persyaratan formil ini salah satunya adalah cakep secara hukum. Nah, bagaimana cakep secara hukum ini? Sudah dewasa, kemudian kalau anak umur 5 tahun 4 tahun mungkin dia tidak bisa menjadi saksi, ya. Walaupun menjadi saksi, tapi saksi khusus, ada perlakuan khusus bagi saksi anak ini, ya, khususnya di bawah umur 8 tahun lah. Kalau udah umur 9 mungkin sampai 8, mungkin sampai 10 tahun atau 12 tahun, ya mungkin bisa kita dengar bersama-sama dari dia langsung. Tapi kalau dia 5 tahun, ngapain anak itu terjadi saat peristiwa, kan gitu, sulit untuk kita ambil keterangan. Jadi saksi pertama itu persyaratan formilnya menjadi seorang saksi itu adalah cakep secara hukum, tidak gila lah. Kalau orang gila tadi bukan anak di bawah umur, kemudian tidak orang gila, ya. Kalau orang gila kan tidak diambil keterangannya. Yang ketiga orang sakit. Jadi 3 orang ini tidak bisa kita jadikan saksi. Khusus untuk anak-anak itu digolong 8 tahun ke atas mungkin bisa didengar dan didampingi oleh ahli, oleh pendamping, bisa dari ibunya, bapaknya, bisa dari PPAI, ya, Perlindungan Anak dan Perempuan, itu bisa didampingi saat memberikan keterangan saksi supaya terang suatu peristiwa ini. Biasanya ini sering terjadi ini di pencabulan anak, ya, sering terjadi. Kemudian kasus-kasus pembunuhan karena mungkin dia sebagai anak dan melihat orang tuanya dibunuh, atau kakaknya atau adiknya atau tetangganya, itu bisa terjadi. Nah, kemudian bukan keluarga, ya, tidak ada hubungan keluarga secara 3 garis ke bawah dan 3 garis ke samping. Artinya bukan anaknya, bukan cucunya, atau sebaliknya bukan datuknya, bukan kakeknya, bukan juga bapaknya. Nah, kemudian ke samping juga bukan pamannya, bukan bibinya, atau bukan waknya, kan begitu. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu persyaratan formil yang ketiga, bukan suami istri. Jadi kalau suami istri nggak bisa jadi saksi, bisa sudah pasti istri membela suami dan sebaliknya suami membela istri, ya. Kemudian orang yang bisa disumpah. Nah, orang yang bisa disumpah ini artinya orang yang mau disumpah. Kalau dia tidak mau disumpah, ya tentu tidak bisa diambil keterangannya, karena
Bisa juga orang yang tidak disumpah ini memberikan keterangan karena tadi salah satunya 3 garis keturunan ke bawah dan ke samping tadi, tapi dia tidak bisa disumpah, keterangannya hanya didengar saja dan untuk pertimbangan saja, tapi bukan alat bukti gitu. Nah, jadi orang yang menjadi saksi itu harus disumpah dulu. Kalau dia tidak disumpah dulu, dia tidak bisa menjadi saksi yang menjadi alat bukti gitu kan di pengadilan. Nah, kemudian yang keenam itu orang yang memberikan keterangan secara langsung di pengadilan. Nah, ini jadi catatan ya bagi sahabat-sahabat literatur hukum apabila dia kalian sebagai penasihat hukum atau sebagai pengacara, bukan bermaksud menggurui, tapi kita saling mengingatkan apabila jaksa hanya membaca keterangan saksi di pengadilan, nah ini tidak dianggap sebagai alat bukti. Perlu kita catatkan dalam pledoi kita atau dalam kesimpulan kita. Karena kan tidak jarang dipanggil 3 kali nggak datang, keterangannya dibaca saja oleh jaksa penuntut umum. Nah, ini cacat formil, artinya tidak bisa dijadikan alat bukti. Nah, itu jadi catatan kita ya, bukan saya menggurui sahabat-sahabat yang sebagai berprofesi sebagai pengacara LBH ya, khususnya di bidang hukum, ini jadi catatan kita gitu kan. Jangan mau nanti keterangan yang dibacakan saja, apalagi keterangan ahli, itu dianggap menjadi alat bukti. Tidak bisa karena cacat formil tadi. Nah, kemudian selain itu ya, selain kita memberi keterangan secara langsung di muka sidang di pengadilan, itu tidak bisa dibaca keterangannya, harus hadir karena memberikan keterangan secara lisan. Jadi ada 6 persyaratan material untuk seseorang menjadi saksi dalam proses persidangan pidana. 1, cakap secara hukum. 2, tidak ada hubungan keluarga. 3, bukan suami istri. 4, dia mau disumpah. Kemudian 5, lebih dari 1 orang. Jadi kalau saksinya hanya 1 orang ya, yang itu tidak bisa. Jadi 5, saksinya itu lebih dari 1 orang. Kemudian yang 6, mau disumpah. Nah, itu tadi. Jadi saksi yang di bawah sumpah inilah yang bisa menjadi alat bukti dalam mengambil keputusan terhadap terdakwa. Kemudian syarat material itu pertama dia mengetahui, kemudian dia melihat, kemudian dia mendengar, dan dia mengalami sendiri. Ini terkait dengan saksi sebagaimana yang dijelaskan di pasal 1 ke-26 tentang saksi, di mana saksi itu adalah orang yang mengetahui, mengalami, melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Nah, itulah orang yang menjadi saksi. Kalau bukan itu, berarti kan dia bukanlah suatu saksi menurut persyaratan material ya. Kemudian saksi ini bukan memberikan pendapatnya ya, kecuali ahli ya. Pendapat ahli beda ya. Ini dia bukan memberikan pendapatnya, tapi berdasarkan fakta-fakta. Kalau kita lihat ya di dalam persyaratan formil material ini adalah mengacu atau merujuk kepada saksi fakta ya. Dia kemudian mengetahui, melihat, mendengar, mengalami sendiri. Jadi kemudian memberikan keterangan itu bukan pendapat. Yang ketiga, keterangan saksinya itu tidak bertentangan dengan akal sehat. Contoh, misalnya dia memberi keterangan, oh saya melihat di dalam mimpi saya bahwa si Polanlah pelaku pembunuhan. Nah, ini tidak bisa ini, karena bertentangan dengan akal sehat ya, tidak masuk logika. Atau saya lihat dengan mata batin saya bahwa si Polanlah pelaku pemerkosa. Oh, tidak bisa. Jadi dalam hukum itu tidak bisa seperti itu. Jadi itulah persyaratan formil tadi, yaitu kemudian saksi yang mengetahui, mendengar, melihat, dan mengalami sendiri. Kemudian yang kedua, dia dalam memberikan keterangan saksi bukanlah pendapat pribadinya. Kemudian yang ketiga juga apa yang dia berikan itu fakta dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Nah, jadi itulah sahabat literatur hukum sekalian ya, saya review kembali. Ada beberapa syarat ya, ada beberapa syarat untuk menjadi saksi.
Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, ya saya review kembali. Ada dua syarat untuk menjadi saksi dalam proses pidana. Satu, persyaratan formil, kedua, persyaratan material. Nah, persyaratan formil dibagi menjadi 6. Satu adalah cakep secara hukum, dua, bukan ada hubungan keluarga, 3 garis keturunan ke bawah dan ke samping, dan ketiga, bukan suami istri, keempat, bisa disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, kelima, ada 2 orang atau lebih. Jadi saksi ini ada 2 orang atau lebih. Yang kelima, yaitu bisa memberi keterangan secara lisan, baik itu di penyidikan, mau itu di penuntutan, apalagi di proses persidangan di pengadilan. Nah, kemudian persyaratan secara material, yaitu sebagaimana yang dituangkan di dalam KUHP pasal 1 angka 26, bahwa saksi itu orang yang mengalami, orang yang mengetahui, melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Yang kedua, bukan pendapat pribadi, jadi dia memberikan keterangan itu bukan pendapat pribadinya. Yang ketiga, bahwa keterangannya itu masuk akal, artinya bukan cerita yang mengarang-arang, ya, seperti yang telah kita contohkan tadi. Nah, kemudian sahabat literatur hukum sekalian, ya saya review kembali juga tentang 7 macam saksi dalam proses persidangan pidana. 1 adalah saksi fakta, 2 adalah saksi ahli, ketiga adalah saksi korban, keempat adalah saksi justice kabulator, kemudian yang kelima adalah saksi testimoni audidu, kemudian yang keenam adalah saksi acat, kemudian yang ketujuh saksi adecat. Tadi yang keenam, saksi acat ini adalah saksi yang memberatkan terdakwa, kemudian saksi adecat adalah saksi yang meringankan terdakwa. Jadi itulah tadi sahabat literatur hukum sekalian tentang macam-macam saksi dalam proses hukum pidana dan persyaratan menjadi saksi dalam proses hukum pidana. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari sahabat literatur hukum sekalian terkait dengan proses saksi-saksi di pengadilan secara pidana atau dalam proses hukum pidana, silakan tulis di kolom komentar. Kalau dia berbentuk pertanyaan, bisa saya jawab. Kalau dia berbentuk saran dan pendapat, akan saya ikuti. Yang penting saran dan pendapat tersebut bersifat membangun. Kemudian apabila ada kekurangan-kekurangan dalam penyampaian ini, silakan dikoreksi di kolom komentar, akan kita perbaiki. Jadi, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenali hukum, pahami hukum, agar tidak melanggar hukum.